Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa membimbing langkah dan membuka jalan bagi setiap pencarian kebenaran. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sobat TRS dimanapun berada, editorial kritis TRS ini diberi judul, Mengapa Islam Selalu Jadi Sorotan, dari kontroversi Raja Charles hingga pencarian makna. Apa yang terjadi? Di era arus informasi yang bergerak begitu cepat, satu potongan peristiwa dapat menjelma menjadi keyakinan massal. Isu seputar kedekatan dengan Islam kembali mencuat, bukan karena pernyataan resmi, melainkan karena fragmen narasi yang berulang dan diperkuat oleh gema media sosial. Dalam sekejap, fakta, opini, dan asumsi melebur menjadi satu realitas baru di ruang publik. Mengapa ini penting? Fenomena ini bukan sekadar tentang seorang raja atau sebuah negara. Ia mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, bagaimana Islam kerap ditempatkan sebagai titik sensitif, sebuah isu yang mudah memantik emosi, membelah opini, sekaligus menarik perhatian global. Oke, pertanyaannya bukan lagi sekadar apa yang benar, melainkan mengapa reaksi itu muncul begitu kuat. Bagaimana kita harus menyikapi? Editorial ini mengajak pembaca untuk melangkah lebih tenang dan jernih, memisahkan fakta dari framing, menguji setiap informasi sebelum mempercayainya, kembali kepada sumber utama, seperti dalam memahami Islam. Karena di tengah derasnya opini, kejernihan berpikir menjadi kebutuhan yang semakin langka. Apa harapan kita? Harapan dari tulisan ini sederhana namun mendasar. Agar setiap pembaca tidak larut dalam arus kebisingan, tetapi mampu menemukan makna di baliknya. Bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam suara yang paling keras, melainkan dalam pencarian yang paling jujur. Petik 2. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Ash-Shaf 8. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ruwahu Muslim. Disclaimer. Tulisan ini merupakan bagian dari ikhtiar intelektual dan refleksi kritis dalam membaca fenomena sosial keagamaan. Seluruh isi disusun dengan semangat kehati-hatian, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Perbedaan pandangan adalah keniscayaan, dan pembaca diharapkan tetap menjadikan rujukan utama pada sumber yang sahih serta otoritatif. Untuk itu mari menata niat, jernihkan pikiran, sucikan hati, mari menyimak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sobat TRS yang dirahmati Allah, yuk kita mulai membahas. 1. Riuh yang berulang, saat isu kecil menjadi gelombang besar. Di zaman ketika satu klik mampu menjangkau jutaan mata, kebenaran tidak lagi berjalan sendirian. Ia seringkali datang beriringan dengan opini, emosi, bahkan prasangka. Dan di ruang itulah, sebuah potongan video, kutipan lama, atau pernyataan yang terlepas dari konteks dapat berubah menjadi realitas baru yang dipercaya banyak orang. Isu seputar Charles III menjadi contoh yang nyaris sempurna. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada konfirmasi institusional, namun narasi yang beredar seolah telah menemukan bentuknya sendiri. Dari sekadar ucapan Ramadan, ketertarikan pada budaya Timur, hingga kedekatan retoris dengan Islam, semuanya dirangkai menjadi satu kesimpulan besar, sebuah asumsi yang terasa nyata. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia adalah pola yang berulang. Setiap kali ada tokoh publik yang terlihat dekat dengan sesuatu yang sensitif, dalam hal ini Islam, maka ruang digital seketika berubah menjadi arena tafsir bebas. Tidak lagi bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, tetapi langsung melompat pada apa yang ingin kita percayai. Disinilah letak persoalannya. Internet hari ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi. Algoritma memperkuat apa yang menarik perhatian, bukan apa yang paling akurat.
Konten yang memicu emosi, marah, curiga, atau bahkan kebanggaan, lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi yang tenang dan faktual. Akibatnya, isu kecil tidak pernah benar-benar kecil. Ia tumbuh, berkembang, dan membesar, dipelihara oleh komentar, dibakar oleh opini, lalu disahkan oleh jumlah like dan share. Dalam waktu singkat, publik tidak lagi membedakan mana fakta, mana dugaan, dan mana sekadar narasi yang dikemas dengan meyakinkan. Lebih jauh lagi, riuh ini seringkali tidak berhenti pada satu isu. Ia merambat, menyentuh hal-hal lain yang lebih luas: identitas, keyakinan, bahkan harga diri kolektif. Sebuah dugaan tentang keyakinan seseorang bisa berubah menjadi perdebatan tentang agama itu sendiri. Dari individu, ia meloncat menjadi simbol. Dari simbol, ia berubah menjadi pertarungan makna. Dan di titik itulah kita perlu berhenti sejenak. Apakah yang kita lihat benar-benar fakta? Ataukah ia hanya gema dari suara yang diulang-ulang hingga terdengar seperti kebenaran? Bab ini bukan untuk menjawab semua pertanyaan, tetapi untuk menyadarkan satu hal. Bahwa di era ini, riuh seringkali lebih cepat daripada kebenaran. Dan tanpa kesadaran kritis, kita bisa dengan mudah menjadi bagian dari gelombang, bukan penilai yang jernih di tengah arusnya. 2. Antara fakta dan framing, siapa mengendalikan narasi? Setelah riuh tercipta, pertanyaan berikutnya menjadi lebih mendasar. Apakah yang beredar itu fakta, atau sekadar framing yang dibentuk sedemikian rupa? Isu tentang Charles III menunjukkan dengan jelas bagaimana batas antara fakta dan opini bisa menjadi kabur. Di satu sisi, terdapat realitas yang bisa diverifikasi, tidak ada pernyataan resmi tentang perpindahan keyakinan, tidak ada konfirmasi dari istana, dan secara konstitusional ia tetap memegang peran dalam Church of England. Namun di sisi lain, narasi yang beredar justru bergerak jauh melampaui tersebut. Disinilah framing bekerja. Framing bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi memilih sudut pandang tertentu untuk membentuk cara publik melihat suatu peristiwa. Misalnya, ucapan Ramadan bisa dibingkai sebagai bentuk toleransi. Atau sebaliknya, dibingkai sebagai tanda pergeseran keyakinan. Faktanya sama, tetapi maknanya bisa sangat berbeda, tergantung bagaimana ia disajikan. Media sosial mempercepat proses ini. Setiap orang kini bukan hanya konsumen informasi, tetapi juga produsen. Potongan video lama dapat diangkat kembali, diberi judul baru, lalu disebarkan dengan narasi yang berbeda dari konteks aslinya. Dalam hitungan jam, ia bisa menjangkau jutaan orang, tanpa pernah melalui proses verifikasi yang memadai. Lebih kompleks lagi, framing tidak selalu terasa sebagai manipulasi. Ia sering hadir dalam bentuk yang tampak meyakinkan. Kutipan yang terdengar otoritatif, narasi yang runtut, bahkan disertai bukti visual. Padahal, yang terjadi bisa saja adalah pemilihan fakta secara selektif, bukan keseluruhan gambaran. Akibatnya, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga cara berpikir yang sudah diarahkan. Kita tidak lagi sekadar melihat peristiwa, tetapi melihatnya melalui lensa yang telah ditentukan oleh pihak tertentu, baik itu media, influencer, maupun algoritma. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih dalam. Siapa yang sebenarnya mengendalikan narasi? Apakah media arus utama? Apakah akun-akun independen di media sosial? Ataukah justru algoritma yang hanya bekerja berdasarkan keterlibatan engagement, tanpa peduli benar atau tidak? Jawabannya mungkin bukan satu, melainkan kombinasi dari semuanya. Namun yang paling penting bukan hanya siapa yang mengendalikan narasi, melainkan bagaimana kita sebagai pembaca menyikapinya. Tanpa kesadaran kritis, kita akan mudah terbawa oleh framing yang paling kuat, bukan oleh fakta yang paling akurat. Dan di era di mana informasi datang tanpa henti, kemampuan untuk bertanya, ini fakta, atau hanya cara bercerita, menjadi salah satu bentuk literasi paling penting. Bab ini mengajak kita untuk tidak sekadar menerima, tetapi juga menimbang. Karena dalam banyak kasus,
yang membentuk keyakinan publik bukanlah fakta itu sendiri, melainkan bagaimana fakta tersebut diceritakan. 3. Islam sebagai trigger issue dan alternatif jalan hidup di era krisis. Jika pada bab sebelumnya kita melihat bagaimana narasi dibentuk, maka pada titik ini kita perlu memahami mengapa Islam hampir selalu menjadi pemicu reaksi yang begitu kuat. Ia bukan sekadar agama dalam percakapan publik global, tetapi telah berubah menjadi trigger issue, satu topik yang mampu memancing emosi, memecah opini, sekaligus menarik perhatian dalam skala luas. Namun, di balik sensitivitas itu, terdapat realitas lain yang sering luput dari perhatian. Bahwa di saat yang sama, Islam justru mengalami pertumbuhan dan penerimaan yang signifikan di berbagai belahan dunia. Dua wajah realitas, sensitif sekaligus diminati. Di satu sisi, Islam kerap diposisikan sebagai isu yang rawan. Dikaitkan dengan konflik, dibingkai dalam ketakutan, atau dijadikan bahan polemik seperti dalam kasus Charles III. Namun di sisi lain, fenomena yang terjadi justru menunjukkan arah yang berbeda. Islam semakin dilihat sebagai jalan hidup way of life yang menawarkan ketenangan di tengah krisis modern. Peradaban modern dan kekosongan makna. Dunia hari ini menghadapi paradoks besar. Kemajuan teknologi meningkat pesat, tetapi kegelisahan, kesepian, dan krisis makna juga ikut tumbuh. Di banyak negara maju, terutama dalam sistem kapitalis liberal, muncul fenomena meningkatnya depresi dan alienasi sosial, runtuhnya nilai keluarga, kehidupan yang serba cepat namun kehilangan arah spiritual. Dalam konteks inilah, sebagian orang mulai mencari alternatif. Dan bagi sebagian dari mereka, pencarian itu berujung pada Islam. Fenomena yang sulit diabaikan. Beberapa fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. 1. Kebangkitan di kota yang meredup, Barat. Di beberapa wilayah urban di Amerika Serikat dan Eropa, komunitas Muslim justru menjadi bagian dari revitalisasi sosial. Masjid menjadi pusat komunitas. Nilai kebersamaan kembali tumbuh. Solidaritas sosial lebih terasa. 2. Islam di balik tembok penjara. Di berbagai negara barat, termasuk sistem pemasyarakatan di Amerika dan Eropa, Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di kalangan narapidana. Menawarkan disiplin, identitas, dan harapan baru. Menjadi sarana rehabilitasi moral bagi banyak individu. 3. Figur publik Muslim yang menyejukkan. Di tengah stereotip, muncul tokoh-tokoh yang justru memberi wajah berbeda. Eric Adams di New York City, yang terbuka menjalin hubungan dengan komunitas Muslim. Sadiq Khan di London, sebagai simbol keberagaman dan integrasi. Mereka hadir bukan sebagai simbol konflik, tetapi sebagai representasi harmoni dalam masyarakat modern. 4. Gelombang mualaf global. Fenomena perpindahan keyakinan ke Islam tidak lagi sporadis, tetapi semakin terlihat. Dari kalangan akademisi, selebritas, hingga masyarakat umum yang mencari makna hidup. Beberapa kisah bahkan menjadi viral, seperti Lily J dan putrinya yang supermodel, yang disebut memeluk Islam bersama keluarganya justru menemukan ketenangan bukan hanya bathiah semata. Figur publik lain yang secara terbuka berbagi perjalanan spiritual mereka, setelah bersyahadah, jadi mualaf. Mengapa ini terjadi? Pertanyaan pentingnya. Mengapa di saat Islam sering diperdebatkan, justru semakin banyak yang tertarik? Beberapa kemungkinan jawabannya, krisis makna dalam peradaban modern. Keinginan kembali pada nilai yang lebih sederhana dan spiritual. Akses langsung ke sumber utama seperti Al-Quran tanpa perantara media. Dan mungkin yang paling menarik, semakin besar suatu hal disorot, baik secara positif maupun negatif, semakin besar pula rasa ingin tahu terhadapnya. Refleksi bab ini adalah, Islam hari ini berada dalam posisi yang unik. Di satu sisi, ia diperdebatkan. Di sisi lain, ia dicari. Ia menjadi objek kritik sekaligus sumber inspirasi. Menjadi isu sensitif, sekaligus jawaban bagi pencarian banyak dari sebagian orang. Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar, mengapa Islam selalu jadi sorotan?
Tetapi juga, mengapa di balik sorotan itu, semakin banyak yang justru mendekat kepada Islam? Bab ini tidak berusaha memberikan jawaban tunggal, melainkan membuka ruang bahwa di tengah riuh perdebatan, ada arus sunyi yang meneduhkan bergerak. Arus pencarian makna yang tidak selalu terlihat, tetapi nyata dirasakan. 4. Ketakutan, identitas, dan simbol kekuasaan. Ketika sebuah isu menyentuh wilayah keyakinan, ia jarang berhenti pada ranah pribadi. Ia segera meluas menjadi persoalan identitas, bahkan kekuasaan. Dalam konteks Inggris, posisi Charles III bukan sekadar kepala negara, tetapi juga simbol historis dan religius yang melekat kuat dalam struktur Church of England. Di titik inilah, reaksi publik menjadi dapat dipahami, meski tidak selalu bisa dibenarkan. Identitas yang terasa terancam. Bagi sebagian masyarakat, monarki bukan hanya institusi politik, tetapi representasi tradisi, agama, kesinambungan sejarah. Ketika muncul persepsi, benar atau tidak, bahwa simbol tersebut bergeser, maka yang muncul bukan sekadar kritik, tetapi kecemasan kolektif. Apakah nilai lama mulai ditinggalkan? Apakah identitas nasional sedang berubah? Apakah ini awal dari pergeseran yang lebih besar? Padahal, seringkali yang berubah bukan realitasnya, melainkan persepsinya. Islam dalam cermin ketakutan Barat. Dalam banyak kasus, Islam tidak dilihat secara utuh, tetapi melalui lensa sejarah konflik, pemberitaan yang selektif, serta ketidaktahuan yang diwariskan. Akibatnya, kedekatan terhadap Islam sering dipersepsikan sebagai ancaman, penyimpangan, atau bahkan pengkhianatan terhadap identitas lama. Sungguh memprihatinkan cara pikir tersebut. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kompleks, bahkan bertolak belakang. Paradoks yang sulit diabaikan. Di saat sebagian pihak merasa khawatir terhadap Islam, fenomena global justru menunjukkan bahwa Islam semakin hadir menjadi solusi kehidupan yang nyata, sebagai solusi hidup way of life di tengah krisis peradaban modern. Beberapa realitas yang muncul. 1. Kebangkitan di ruang-ruang yang pernah mati, sejumlah kota Amerika. Di sejumlah wilayah urban di Amerika Serikat, komunitas Muslim menjadi bagian dari kebangkitan sosial. Membangun solidaritas, menghidupkan kembali nilai kebersamaan, menghadirkan struktur moral di tengah kekosongan. 2. Islam di balik sistem penjara Barat. Di negara-negara dengan sistem kapitalis liberal, Islam menjadi salah satu jalan transformasi bagi narapidana. Menghadirkan disiplin, identitas, dan harapan baru yang menenteramkan jiwa mereka. Menjadi sarana rehabilitasi yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. 3. Figur publik yang menyejukkan. Di tengah stereotip, muncul wajah lain Islam yang justru menghadirkan ketenangan meneduhkan jiwa gersang mereka. Eric Adams di New York City. Sadiq Khan di London. Mereka tidak hadir sebagai simbol konflik, melainkan sebagai bukti bahwa Islam dapat berjalan berdampingan dengan demokrasi, keberagaman, dan modernitas. 4. Gelombang mualaf lintas dunia. Fenomena perpindahan keyakinan ke Islam semakin tak terbendung, terlihat di berbagai lapisan. Masyarakat umum, intelektual, hingga figur publik. Beberapa kisah menjadi perhatian, seperti Lily J dan putrinya yang disebut memeluk Islam bersama keluarganya. Serta tokoh lain, termasuk dari kalangan hiburan dan model internasional, yang terbuka tentang perjalanan spiritual mereka memeluk Islam. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting, bahwa di balik segala persepsi negatif, terdapat daya tarik yang nyata antara ketakutan dan kenyataan. Disinilah paradoks itu berdiri. Di satu sisi, Islam ditakuti karena dianggap mengubah identitas. Di sisi lain, Islam justru dipilih oleh individu yang sedang mencari jati diri. Di satu sisi, ia diperdebatkan di ruang publik. Di sisi lain, ia dipelajari secara personal dan mendalam. Refleksi bab ini menunjukkan, ketakutan seringkali lahir dari ketidaktahuan. Dan dalam banyak kasus,
yang ditakuti bukanlah realitas, melainkan bayangan tentangnya. Isu seputar Charles III hanyalah satu pintu masuk untuk melihat fenomena yang lebih besar. Bagaimana sebuah agama samawi dapat dipersepsikan secara kontradiktif, ditolak di ruang publik, namun diterima di ruang pribadi? Maka pertanyaannya bukan hanya mengapa ada penolakan, tetapi juga mengapa di saat yang sama ada penerimaan yang kian terus tumbuh. Di antara dua kutub itulah realitas sebenarnya berada. Tidak sesederhana hitam dan putih, tetapi penuh lapisan yang menunggu untuk dipahami. 5. Di balik riuh dari prasangka menuju pencarian. Di tengah kebisingan narasi, ada satu arus yang bergerak diam-diam, tidak selalu terlihat, tetapi nyata dirasakan. Ia bukan lahir dari debat, bukan pula dari propaganda, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam, rasa ingin tahu yang jujur. Ketika Islam terus-menerus dijadikan sorotan, baik dalam bentuk kritik, tuduhan, maupun kontroversi seperti yang menyeret nama Charles III, maka secara tak terduga, ia justru memunculkan efek lain, orang mulai bertanya. Dan dari pertanyaan itu, lahirlah pencarian. Dari narasi ke sumber. Sebagian orang mulai mengambil jarak dari media. Mereka tidak lagi puas dengan potongan video, opini yang saling bertabrakan, atau framing yang terus berulang. Sebaliknya, mereka memilih kembali ke sumber utama. Membaca Al-Quran secara langsung, memahami tanpa perantara. Di titik ini, Islam tidak lagi hadir sebagai isu, tetapi sebagai pengalaman personal yang meneduhkan. Fenomena yang menguat di berbagai ruang. Pencarian ini tidak terjadi di ruang kosong. Ia muncul di berbagai lapisan realitas modern. 1. Kota yang menemukan kembali ruh sosialnya. Di sejumlah wilayah di Amerika Serikat, komunitas Muslim hadir sebagai penggerak, pionir. Membangun kembali solidaritas. Menghadirkan struktur kehidupan yang lebih terarah. Memberi makna pada ruang-ruang yang sebelumnya terasa mati secara sosial. 2. Di balik tembok penjara. Dalam sistem pemasyarakatan negara-negara liberal, Islam menjadi jalan transformasi bagi banyak narapidana. Bukan hanya mengubah perilaku, tetapi juga cara pandang hidup. Dari kehilangan arah menuju kesadaran diri. 3. Wajah Islam yang menyejukkan di ruang publik. Stereotip perlahan ditantang oleh realitas. Eric Adams di New York City, Sadiq Khan di London. Mereka menunjukkan bahwa Islam tidak identik dengan ketegangan, tetapi dapat menjadi bagian dari harmoni dalam masyarakat modern. 4. Gelombang mualaf global yang tak terbendung. Dari kalangan biasa hingga figur publik, fenomena ini semakin terasa. Individu yang mencari makna hidup. Keluarga yang menemukan ketenangan baru. Tokoh publik yang berani berbagi perjalanan spiritualnya. Beberapa nama menjadi sorotan, seperti Lily J yang disebut memeluk Islam bersama keluarganya, termasuk putrinya yang dikenal di dunia model internasional. Fenomena ini bukan lagi insidental, melainkan pola yang berulang. Dari sorotan menuju daya tarik. Di titik ini, terjadi pergeseran menarik. Yang awalnya sorotan, berubah menjadi rasa ingin tahu. Yang awalnya kritik, berubah menjadi eksplorasi. Yang awalnya jarak, berubah menjadi kedekatan. Islam tidak lagi hanya dilihat dari luar, tetapi mulai dirasakan dari dalam. Refleksi praklimaksnya. Bab ini membawa kita pada satu kesadaran penting. Bahwa, di balik riuhnya penolakan, ada gelombang sunyi pencarian. Dan mungkin, justru karena terus disorot, Islam menjadi semakin terlihat. Bukan hanya sebagai isu, tetapi sebagai jawaban yang mulai dipertimbangkan. 6. Titik balik ketika narasi berhadapan dengan realitas solusi problem kehidupan. Pada akhirnya, setiap narasi akan berhadapan dengan satu hal yang tidak bisa dihindari, yakni realitas. Selama ini, Islam sering diposisikan dalam dua wajah yang kontras. Sebagai isu yang diperdebatkan, sekaligus sebagai jalan hidup yang dipilih. Namun di titik tertentu, keduanya tidak lagi berjalan paralel. Mereka bertemu, dan disitulah titik balik terjadi. Realitas yang tidak lagi bisa diabaikan.
Terlepas dari framing, opini, atau bahkan ketakutan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Islam terus tumbuh. Bahwa Islam, komunitasnya semakin kuat, pengaruh sosialnya semakin terasa. Baik di Amerika Serikat, Eropa, maupun wilayah lain, fenomena ini tidak lagi sporadis, tetapi sistemik. Krisis dunia modern dan jawaban yang dicari ditemukan ada pada Islam. Peradaban hari ini menghadapi krisis yang tidak sederhana. Kehilangan arah spiritual, individualisme ekstrim, ketidakstabilan sosial. Dalam kondisi seperti ini, sebagian orang tidak lagi mencari sekadar kenyamanan, tetapi kepastian makna. Dan bagi sebagian dari mereka, Islam hadir sebagai sistem nilai yang utuh, keseimbangan antara dunia dan akhirat, panduan hidup yang tidak terfragmentasi. Dari stigma, menuju pengakuan. Apa yang sebelumnya dianggap asing, perlahan mulai dipahami. Apa yang dulu ditakuti, mulai dipelajari. Meski media barat berusaha memutarbalikkan fenomena mualaf, kebangkitan komunitas, hingga peran tokoh publik Muslim. Muslim bukan lagi sekadar anomali, tetapi menjadi bagian dari realitas baru. Bahkan di tengah kontroversi seperti yang melibatkan Charles III, perhatian terhadap Islam tidak meredup, justru semakin menguat. Titik puncak pemahaman jadi hidayah. Disinilah klimaks dari seluruh pembahasan ini. Bahwa Islam tidak hanya bertahan di tengah sorotan, tetapi justru tumbuh di dalamnya. Bahwa semakin ia diperdebatkan, semakin banyak yang ingin memahaminya. Bahwa di tengah dunia yang terasa rapuh, ia hadir sebagai salah satu jawaban yang selama ini dicari. Maka, pada akhirnya, pertanyaan besar itu menemukan bentuk barunya. Bukan lagi, mengapa Islam selalu jadi sorotan, tetapi, mengapa di tengah sorotan itu, ia justru semakin dipilih. Dan mungkin, jawaban itu tidak akan pernah sepenuhnya ditemukan dalam debat, melainkan dalam perjalanan masing-masing individu yang memilih untuk mencari. Bukan sekadar mendengar. 7. Pancaran cahaya, dari sorotan menuju solusi peradaban. Pada akhirnya, semua riuh akan menemukan titik diamnya. Semua perdebatan akan sampai pada batasnya. Dan yang tersisa bukan lagi siapa yang paling keras bersuara, tetapi apa yang benar-benar memberi makna. Islam, yang dalam banyak waktu dijadikan sorotan, diperdebatkan, disalahpahami, bahkan ditolak, didiskresikan, justru menunjukkan wajah lain di tengah perjalanan itu. Ia tidak hanya bertahan, tetapi memancarkan cahaya. Cahaya yang tidak selalu datang dalam bentuk besar dan dramatis, melainkan hadir dalam hal-hal yang sederhana. Ketenangan dalam ibadah, kejelasan arah hidup, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di tengah dunia yang semakin kompleks, nilai-nilai dalam Islam justru terasa semakin relevan. Ia menawarkan sesuatu yang banyak dicari manusia modern, kepastian, keteraturan, dan makna hidup yang utuh, solusi berkehidupan, yang bukan doktrin beku. Dari dunia ke Indonesia, harapan yang dekat. Jika fenomena global menunjukkan bahwa Islam sebagai alternatif jalan hidup, maka di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tantangannya menjadi lebih konkret. Bukan lagi soal menemukan, tetapi menghidupkan kembali nilai-nilainya secara nyata. Di tengah berbagai persoalan, krisis moral, ketimpangan sosial, tekanan ekonomi, hingga disrupsi teknologi, Islam memiliki potensi besar sebagai problem solving kehidupan. Menghadirkan keadilan sosial, melalui konsep zakat dan solidaritas. Membangun integritas melalui nilai amanah dan kejujuran. Menjaga keseimbangan hidup melalui prinsip moderasi. Namun potensi itu hanya akan menjadi nyata jika ia tidak berhenti sebagai simbol, melainkan diwujudkan dalam tindakan. Pancaran yang tidak bisa dipadamkan. Sejarah telah menunjukkan bahwa cahaya tidak pernah benar-benar padam karena penolakan. Justru seringkali, ia semakin terlihat ketika kegelapan mencoba menutupinya. Di fenomena global, dari perdebatan publik hingga gelombang pencarian personal, memberikan satu isyarat penting. Bahwa, di tengah krisis peradaban, manusia akan selalu kembali mencari cahaya.
Dan bagi sebagian, cahaya itu ditemukan dalam damainya Islam. Maka, editorial ini tidak berakhir pada kesimpulan yang kaku, melainkan pada sebuah undangan untuk melihat lebih dalam, memahami lebih jernih, dan mencari dengan lebih jujur. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak selalu datang dari apa yang paling sering kita dengar, tetapi dari apa yang paling sungguh kita cari. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, maka ia tidak akan masuk surga di akhirat. Sebuah pengingat bahwa ketenangan, cahaya, dan makna hidup bukan sekadar janji, tetapi sesuatu yang bisa ditemukan di sini dan sekarang serta sampai kapanpun. Dalam kedamaian hanya akan dapat dirasakan ketika seseorang mempelajari dan mendalami Islam, maka ia pasti tersinari hidayah. Lalu ia memeluk Islam. Itulah keselamatan sejati, kedamaian yang hakiki.